teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 15. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Di episode kali ini, aku bakal ngebahas satu pertanyaan yang beberapa teman-teman psoriasis sempat nanyain ke aku, yaitu tentang pengobatan alternatif. Hari ini aku bakal kasih beberapa informasi aja di mana aku pernah melakukan pengobatan alternatif, terus bagaimana hasilnya di aku, terus berapa harganya, dan apakah itu ngaruh atau enggak. Jadi yang penasaran, jangan di skip video aku, oke? Nonton terus sampai habis. Jadi pertama kali aku itu ikut pengobatan alternatif itu tuh pada tahun 2014-an. Jadi setelah aku terdiagnosa mengidap psoriasis di tahun 2014-an itu, beberapa bulan setelah itu tuh kita cari kayak ya dibanding kita hanya ke satu opsi aja dengan dokter, apakah nggak lebih baik nih kalau kita cari yang herbal aja, yang alami-alami, karena kan kita tahu kalau dokter itu kan obat-obatannya juga keras segala macam kan. Nah akhirnya mami aku tuh dapat informasi gitu dari temennya, dan kita pergilah nih ke salah satu pengobatan alternatif yang adanya di Modern Land di Kota Tangerang. Namanya itu adalah pengobatan Pak Heri. Aku sebenarnya sempat cari-cari juga di Google, tapi aku nggak ketemu alamat pastinya. Maksudnya kayak dari Google informasi tentang pengobatan ini tuh udah nggak ada. Aku nggak tahu sih sampai hari ini dia masih ada atau enggak. Dan aku juga udah sempat tanya-tanya juga tentang alamat lengkapnya. Nanti kalau emang aku bisa berhasil menemukan alamat lengkapnya, aku bakal taruh juga ya di description box. Jadi kalian boleh cek aja langsung di sana. Tapi kalau memang aku nggak berhasil, mohon maaf banget. Tapi intinya dia tuh lokasinya adanya di Modern Land, dan Pak Heri ini juga salah satu orang yang cukup terkenal untuk pengobatan alternatif itu sendiri. Nah, jadi gimana sih Audi ceritanya kamu bisa pengobatan alternatif, terus gimana rasanya ya? Sebenarnya waktu pas awal-awal datang tuh dia rame banget tempatnya, jadi dia memang kayak praktek di rumah gitu. Jadi dia taruh si pengobatan kayak taruh prakteknya tuh kayak di luar di terasnya. Jadi di bagian sebelah sininya itu, di bagian teras yang duduk-duduk itu tuh untuk orang menunggu, dan di bagian yang parking mobil, untuk biasa untuk parkir mobil itu tuh dia melakukan prakteknya di situ. Dan kalau kita datang pagi-pagi kayak jam 7, setengah 8, jam 8 tuh udah full pack banget. Dan mostly itu tuh yang datang adalah suster-suster. Oh ya, by the way, Pak Heri ini pengobatannya itu dia metodenya dengan mengikuti agama Katolik, karena aku juga Katolik, dan pas banget juga ini Pak Heri juga dia metode penyembuhannya juga dengan ajaran agama Katolik ya guys. Jadi memang kebanyakan yang datang ke sana itu juga suster-suster. Waktu itu tuh aku inget banget kayak banyak suster-suster juga yang datang ke sana, dan mostly sih keluhan mereka itu adalah di penyakit kulit, tapi nggak tahu namanya apa. Intinya adalah sakit kulit aja lah, mungkin bisa bopeng-bopeng lah atau gatal-gatal. Intinya semua yang berhubungan dengan kulit itu mereka datang untuk melakukan pengobatan di Pak Heri. Terus Audi gimana interaksinya dengan Pak Heri? Jadi apa yang dilakukan gitu ya? Jadi waktu pas kita datang, terus tulis nama segala macam, kita tunggu, ambil nomor antrian, terus kita tunggu. Tunggunya juga cukup agak lama sih, kayak beberapa puluh menit lah aku bisa bilang, karena kan memang padat banget. Makanya kalau bisa datangnya lebih pagi supaya nggak terlalu kesiangan kalian mendapatkan gilirannya. Terus pas udah sampai di giliran kita bakal duduk, terus kita tuh nggak perlu ngomong apa-apa sebenarnya. Kita tuh kenapa, intinya dia cuma lihat kita aja. Ini seingat aku loh guys, jadi mohon maaf kalau emang ada kesalahan atau gimana, karena udah beberapa tahun lalu, jadi aku udah agak lupa. Seingat aku tuh kita cuma datang, kita tuh duduk, terus dia tuh langsung kayak pegang-pegang gitu-gitu. Intinya kayak diobatin gitu, dan dia yang dia ucapkan itu adalah doa-doa yang familiar, which is kayak misalnya doa Bapa Kami, doa kemuliaan, intinya semua doa-doa agama Katolik itu dia ucapin. Intinya dia tuh gitu. Terus nanti dia tuh kayak ada satu lembar kertas gitu yang isinya adalah checklist makanan, apa aja yang kalian boleh makan, apa aja yang kalian harus pantang atau dihindari dulu, terus apa aja juga yang mesti kalian minum dan segala macam. Jadi waktu itu yang aku inget banget, setelah dia melakukannya seperti itu, dia kasih aku air. Jadi setiap kali kita pergi berobat ke sana itu, metode Pak Heri ini adalah air, cukup air aja. Jadi dia akan mendoakan air itu, dan dengan air
dengan air itu kita harus minum setiap harinya. Jadi kita emang nggak bisa minum air dari rumah karena memang sudah disediakan air dari Pak Heri. Oh ya, yang ragu dengan airnya ini sebenarnya adalah air kemasan kayak macam Ades atau Amidis atau apapun itu, Aqua even. Itu emang air kemasan, tapi nanti Pak Heri bakal doain air kemasan itu dan kita bisa bawa pulang air itu ke rumah. Terus untuk checklist makanan apa aja yang dilarang dan segala macam itu sebenarnya tergantung dengan sakit kalian sendiri. Apa aja sakit kalian tuh tergantung gitu. Apa yang kalian boleh makan atau apa yang kalian bisa makan. Waktu itu sih Pak Heri bilang aku memang sakit kulit, tapi memang nggak spesifik sakit kulitnya apa. Dan kita juga nggak bilang aku sakit psoriasis atau gimana. Intinya cuman kita pasrahin aja ke Pak Heri. Dia lihat aku nih sakitnya apa, dan memang dia tahu aku kena sakit si kulit ini sendiri gitu. Dan ya, oh ya satu lagi, Pak Heri juga kasih saran aku waktu itu tuh untuk mandi pakai air daun sirih, karena waktu itu dan garam, karena waktu itu aku bilang kalau misalnya amis, karena kan nana terus dia nananya pecah, jadi bau banget, baunya tuh amis yang menyengat. Jadi aku bilang ke dia kalau badan aku nih baunya amis, gimana ya Pak supaya amis itu bisa berkurang. Dan pada saat itu Pak Heri kasih rekomendasi untuk mandi air daun sirih. Dan aku bisa bilang dengan mandi air daun sirih itu tingkat keamisannya bisa lebih berkurang, karena kan air daun sirih kan juga menetralisir lagi kan tubuh kita. Terus kalau dengan garam tuh sebenarnya agak sakit kayak cekit-cekit gitu, soalnya kan memang garam perih, kalian tahu kan garam. Jadi memang pas mandi tuh emang agak perih, cuma setelah beberapa hari sih udah get used to it, jadi udah nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah bau amisnya tuh jadi berkurang dan nggak ada. Bukan nggak ada tapi berkurang lah, lebih karena kan juga herbal. Jadi memang baunya lebih berkurang dibandingkan kalau kita nggak mandi pakai daun sirih. Terus satu lagi nih, aku juga dapet satu resep, ada yang namanya jus wortel dan tomat. Itu tuh sebenarnya pro dan kontra ya kalau sekarang. Soalnya memang aku tahu lah di list makanan yang dilarang untuk orang-orang psoriasis makan, salah satunya tuh ada nightshade, dan tomat itu adalah bagian dari nightshade kan. Tapi sebenarnya guys, ini untuk tubuh aku sih ya, aku minum jus wortel dan tomat itu aku nggak apa-apa, kayak malah semakin membaik kulit aku. Nah makanya ini aku bingung, sebenarnya aku pingin juga bikin video tentang wortel dan tomat ini jusnya gimana. Cuman aku takut kalau misalnya aku buat tuh nanti kalian kenapa-napa atau gimana, jadi aku masih keep dulu aja. Cuman ada sih beberapa temen yang memang tanya, aku ya kasih tahu aja gimana cara buatnya segala macam. Cuman kalau emang kalian penasaran juga dan mau aku buat video khusus tentang jus ini, cus boleh ya tulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin bisa langsung aja DM aku, nanti aku bakal baca dan aku bakal siapin video khusus tentang itu. Nah gitu, jadi intinya adalah Pak Heri ini tuh kita pengobatannya setiap seminggu sekali datang ke dia, terus check up, bawa papernya itu, nanti dia cek lagi bagaimana. Yang aku suka dari Pak Heri ini adalah dia itu semuanya adalah herbal, dan nggak ada minum obat-obatan apapun dari dokter. Terus juga metodenya dia itu cuma dengan air, which is yang common banget, kita bisa lihat emang air aja, nggak ada bahan-bahan kimia apapun. Emang nggak asal-asal herbal yang suruh makan daging apalah, suruh minum apalah, itu nggak. Emang cuma nih bener-bener standar banget, hanya dengan air aja gitu. Terus Audi, gimana kamu setelah pengobatan? Ada nggak perkembangan atau gimana segala macam? Jujur guys, selang seminggu 2 minggu setelah pengobatan itu aku hancur banget. Hancur dalam arti kata, semua psoriasis aku tuh keluar yang parah, yang keluarnya tuh bombardir, yang gila-gilaan lah intinya. Dan Pak Heri bilang ini adalah tahap membersihkan tubuh kamu dulu. Jadi memang dikeluarin semuanya, nanti lama-lama dia akan turun dan akhirnya akan hilang semuanya. Cuma ya gimana sih, kita masih remaja, aku juga masih sekolah SMA kan, masih juga sekolah, terus masih banyak aktivitas segala macam, tapi terhambat dengan adanya psoriasis ini yang semakin parah. Itu sebenarnya itu memang berat banget, dan aku itu sekolah kan pakai stocking ya, karena kan memang pakai rok dan memang harus pakai stocking kan untuk menutupi kulit kaki supaya orang-orang juga nggak terlalu lihat banget. Itu sampai pecah-pecah si psoriasis aku, sampai aku kaki tuh stocking tuh kayak sampai berdarah gitu, kayak sampai separah itu aku bisa bilang.
Tapi ya udah kita jalanin sampai di satu titik dimana akhirnya aku menyerah. Akhirnya aku udah nggak pergi lagi ke Pak Heri. Aku hanya mengikuti aja saran-saran dari dia, apa yang harus aku makan, apa yang harus aku jaga, aku harus gimana, itu aku hanya lakuin sendiri aja tanpa aku pergi lagi ke Pak Heri itu gitu sih. Terus tapi jus aku tetap minum. Si jus tadi tuh ya aku tetap minum jus itu. Mandi pun aku tetap mandi pakai air daun sirih segala macam. Tapi memang sih setelah dia dikeluarkan, lama-lama tuh dia akan turun means semakin baik. Cuma memang lama karena herbal. Kembali lagi herbal, bukan obat dokter, bukan steroid, bukan obat minum apapun itu. Jadi memang lama, pasti lama. Cuman waktu itu mungkin kan aku masih SMA, masih remaja, nggak sabar, kayak sakit banget, hidup ini tuh kayaknya berat dengan psoriasis. Akhirnya menyerah dan hanya pengobatan di rumah aja gitu. Dan akhirnya ketemu lagi juga sama sahabatnya mami aku itu yang sekarang bantuin aku. Itu pun juga alternatif. Cuma bedanya adalah dengan om aku yang sekarang ini, kita metodenya itu karena beliau itu muslim, jadi memang kita doa-doanya pun segala macamnya dari pihak beliau muslim. Tapi aku sendiri sih menerapkannya tetap dengan agama aku. Maksudnya aku tetap berdoanya tetap agama aku. Tapi aku memang percaya aja karena toh sama-sama herbal. Bedanya cuma di cara penyampaian dengan doanya aja, dimana Pak Heri yang satu agama dengan aku dan om yang ini itu dengan muslim. Tapi keduanya mempunyai visi misi yang sama, jadi why not kan. Dan sampai hari ini aku juga masih baik-baik aja dan sehat-sehat aja gitu. Oh ya, untuk harganya nih, sebenarnya untuk harganya itu tuh sukarela. Jadi kalian kasih kalian kasih berapa aja sukarela gitu. Untuk air, kayaknya air sih yang bayar, tapi aku lupa ya berapa. Nanti mungkin kalau aku tahu, aku bakal tanya mami aku dulu, nanti aku bakal taruh di layar kalian ya kalau emang ketemu. Tapi sih seinget aku sih semuanya sukarela, nggak dipungut biaya kayak ada berapa itu nggak ada, semuanya sukarela aja gitu. Kayaknya segitu dulu gengs untuk video kali ini tentang pengobatan alternatif aku. Buat yang masih penasaran tentang pengobatan Pak Heri ini dan pingin juga coba, boleh banget coba cek ke Modern Land di Tangerang. Si Pak Heri itu dia tinggalnya di Modern Land. Tapi I'm not sure Pak Heri masih ada di sana atau enggak atau gimana, karena dari Google aku cari juga aku nggak bisa menemukan informasi tentang Pak Heri ini. Tapi kalian boleh aja cek ke sana ya, oke? Nah, semoga kalian cocok juga. Dan harus ingat ya, disclaimer, ini adalah alternatif, ini herbal, jadi nggak bisa instan. Yang pertama, nggak bisa instan. Kedua, kalian pasti bakal menderita dulu. I mean, kalau kalian ke dokter, menderitanya tuh palingnya hanya sebentar. Nanti abis itu udah fit lagi, kembali lagi. Karena kan dokter cepat jentikan jari aja kalian sembuh gitu kan. Tapi kalau herbal, proses pelan-pelan. Jadi harus sabar. Kalau kalian nggak bisa bersabar yang sedemikian rupa, kalau menurut aku sih alternatif mungkin bukan buat kalian. Tapi ini juga salah satu metode penyembuhan yang aku saranin, karena memang dia bagus, dia herbal. Jadi dia nggak akan merusak organ-organ kalian dengan kalian memakan atau meminum obat-obatan yang dengan bahan-bahan keras. Karena ini memang semuanya herbal aja, dan dengan air lah, jus-jusan, buah-buahan juga sehat kan. Jadi memang lebih bagus lah untuk jangka panjangnya gitu. Sekian dulu guys untuk video Psoriasis Talk episode ke-15 ini tentang pengobatan alternatif Pak Heri. Buat teman-teman lainnya yang juga punya pengalaman tentang pengobatan alternatif, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Kita berbagi pengalaman. Dan ya, thank you so much guys for watching. I'll see you guys di Psoriasis Talk episode selanjutnya. Bye bye.